في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kasih kita banyak nikmat, baik yang kita sadari maupun yang kita nggak sadari. Salah satu nikmat yang jelas-jelas nikmat rohani kita malam hari ini dikasih hidangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa merasakan nikmatnya hidangan rohani. Berapa banyak tadi dari pembacaan maulid, manakib, itu semua adalah santapan-santapan rohani yang kalau kita nikmati akan buat kita jadi manusia yang kuat. Manusia itu kuat bukan karena jasadnya, ya, manusia kuat itu karena rohnya. Kalau rohnya kuat, maka nanti insya Allah jasadnya jadi kuat. Tapi kalau rohnya lemah, badannya keker, suruh sholat kagak mau. Badannya luar biasa, ngangkat badan dari tempat tidur untuk menyambut azan subuh kagak bisa, tidak mampu dia. Orangnya ahli olahraga, gerakan lisannya untuk sholawat tidak bisa. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa itu terjadi? Karena rohnya lemah. Ya, karena rohnya lemah. Nah, malam hari ini Allah Ta'ala beri kita nikmat, dikasih roh kita tuh hidangan. Saya sebetulnya kalau nggak disuruh ceramah, nggak akan ceramah. Sudah terlampau kenyang. Orang kalau makan kenyang itu kan nggak pengen nambah ya. Pengen nikmati yang dirasa. Jarang sekarang kita temukan majelis yang kita duduk tanpa ceramah bisa nyentuh hati. Dengar suara qasidah bisa neteskan air mata. Dengar suara orang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, ingat langsung pada Nabi Muhammad SAW, terasa dekat. Ini semua kita harus berterima kasih kepada Abah Guru Segumpul rahimahullah, ya, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang kebetulan semasa hidup beliau dahulu saya mendapat kesempatan bertemu dengan beliau. Ya, karena saya khidmah sama guru. Ya, orang itu kalau khidmah sama guru nanti akan dapat semuanya lewat guru. Kebetulan waktu itu almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah, yang beliau merupakan guru utama saya diajak bersama rombongan dari Solo untuk melakukan kunjungan. Bukan kunjungan yang pertama, tapi kunjungan yang akhir. Kunjungan yang akhir sebelum Abah Guru meninggal, dan saya juga diajak kembali setelah Abah Guru meninggal, Habib Anis ziarah. Nah, alhamdulillah hidung ini dapat barokah. Ketika beliau dalam keadaan yang sudah di rumah, saya cepat cium tangan, itu yang masih saya ingat kalimatnya Al-Aidrus. Ya, satu kata aja, Al-Aidrus, tapi sampai sekarang ingat. Ya, tidak lupa. Apa yang membuat Abah Guru Segumpul ini menjadi orang yang hebat? Beliau orang yang tampan, tapi yang lebih tampan banyak. Beliau orang yang kaya, yang lebih kaya banyak. Beliau orang yang punya ilmu, yang ilmunya mungkin secara teori lebih banyak. Ada. Tetapi kenapa beliau jadi orang yang mahbub, yang dicintai? Kenapa sampai hari ini Haji Fuad entah berapa uang yang dikeluarkan untuk buat majelis semacam ini? Gak ada Abah Guru datang ngasih hadiah, Haji Fuad nih buat haul saya, nanti saya akan jadi gubernur. Gak ada. Haji Fuad nih buat haul saya, nanti kamu saya kasih hadiah ini. Enggak ada.
Tapi karena cinta, beliau rahimahullah Abu Bakar As-Siddiq dicintai, mahbub. Nah, itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah cinta pada seorang hamba, Allah itu nggak diem. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah nggak diem. Kita ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, kalau kamu cinta pada seseorang, sampaikan, bilang saya cinta kamu. Dan Rasul pun mengajarkan SAW, jawab, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Cinta harus diungkapkan. Rasul mengajarkan agar kita mengungkapkan cinta. Maka Rasul pun mengatakan cintanya kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu, di hadapan para sahabat, di pemakaman, bukan di masjid, bukan di majelis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW lagi ziarah, ziarah. Dalam kondisi semacam itu, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh aku rindu. Rindu itu buah daripada cinta. Rindu juga menjadi tanda-tanda orang lagi jatuh cinta. Kalau nggak punya cinta, nggak bisa rindu. Kalau rindu berarti cinta. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat pun bertanya, wahai Nabi Muhammad SAW, bukankah kami ini saudara? Kami ada di sini, kenapa dirindukan? Maka Rasul menyatakan SAW, kalian sahabat. Pangkatnya tinggi, bahasa kita gitu ya. Udah, kalian ini hebat, sahabatku. Tapi ini beda, saya rindu pada saudara-saudara saya. Siapa mereka? Orang-orang yang belum pernah melihat saya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka iman kepada saya, mereka rela mengorbankan apapun demi sekali memandang wajah saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasul itu udah mengungkapkan cintanya kepada kita 1400 tahun yang lalu. Cinta diungkapkan. Allah Subhanahu wa taala kalau jatuh cinta, Allah juga ngomong. Sama dengan Nabi, kalau Allah cinta, Allah ngomong. Allah enggak diam. Allah umumkan. Maka Allah panggil pemimpin seluruh malaikat, Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, aku cinta fulan. Kamu wajib mencintainya. Jadi kalau Allah udah cinta pada seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil khusus. Love him, love her. Cintai dia. Ahibbu, ahibbah. Cintai dia. Kalau Allah udah bilang aku cinta dia, cintai dia. Malaikat Jibril kemudian diperintahkan untuk mengumumkan cintanya Allah kepada seluruh malaikat. Maka seluruh malaikat dikumpulkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril memanggil semua malaikat dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku pun mencintai fulan. Kalian semua cintai fulan. Malaikat sami'na wa ata'na. Senang malaikat, bukan cinta terpaksa. Karena malaikat cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat yang mudah jatuh cinta tadi, mereka semua ditugaskan untuk menyeru kepada seluruh yang ada di jagat raya ini, termasuk kepada penghuni bumi. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, malaikat-malaikat yang di langit mencintai fulan, kalian semua cintai fulan. Maka semua yang di bumi ini, tumbuhan, angin, air, api, apapun makhluknya, cinta kepada yang dicintai Allah tersebut. Kecuali manusia dan jin. Hanya manusia yang beruntung dan jin yang beruntung yang bisa mendengar suara cinta Allah itu. Nah, antum sekarang banyak di sini yang belum pernah bertemu Abah Guru sekumpul, saya yakin. Banyak yang belum pernah duduk satu majelis dengan beliau, saya yakin. Tapi kenapa ini orang sekian banyak
Bahkan di haul beliau kemarin sekitar 4 juta orang menurut data kumpul dari berbagai wilayah. Gak kenal, gak pernah dengar langsung suara. Kenapa? Karena telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk yasma' nida Allah. Telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mendengar panggilan Allah, cintai fulan. Maka kita pun jatuh cinta. Kalau kita cinta sama orang yang sa'id, orang yang min ahlil jannah, orang yang soleh, orang yang dicintai Allah, min alamatis sa'adah, itu tanda kita ini orang yang sa'id pula. Tidaklah bisa mencintai wali kecuali wali. Tidaklah bisa mencintai orang soleh kecuali orang soleh. Tidaklah bisa mencintai orang baik kecuali orang baik. Meskipun kita saat ini masih punya banyak kekurangan, meskipun kita punya dosa, al-mahabbah yang namanya cinta, dosa itu nggak bisa merusak cinta. Walaupun ya kita terus berbuat kebaikan menghapuskan dosa. Tapi orang punya dosa cintanya nggak ditolak. Orang punya salah cintanya nggak ditolak. Contoh, ini macam boleh dramanya. Karena saya kalau udah pegang mic nggak tahu waktu saya. Karena saya diamanati guru saya kalau ngomong pakai hati, yang ada disampaikan, yang nggak ada jangan diucapkan. Jadi kalau hati saya belum pengen berhenti, saya nggak akan berhenti. Tapi kalau udah hati saya berhenti, dipaksa sekalipun saya nggak akan ngomong. Ya, saya nggak akan ngomong. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat mulia, sahabat yang besar. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW mau Fathul Mekah, mau merebut kembali kota Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur strategi. Jangan sampai pergerakannya itu diketahui oleh orang-orang Mekah. Nah, saat itu datang malaikat Jibril alaihi salam. Kita akan dapat banyak pelajaran dari peristiwa ini. Datang malaikat Jibril alaihissalam, kemudian mengatakan sesungguhnya rencana perjalananmu telah dibocorkan oleh salah seorang sahabat yang luar biasa. Malaikat Jibril tidak mau menyebutkan namanya. Malaikat Jibril tahu siapa orangnya, tapi malaikat Jibril tidak mau membongkar aib sahabat Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengajarkan jangan asal tuduh kepada seseorang sebelum ada bukti. Tutup, tapi dikasih tahu ada yang bocorin. Pembocorannya itu dititipkan kepada seseorang. Suruh sahabatmu mengejar. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan seorang sahabat mengejar. Ketemu ada perempuan. Singkat cerita, perempuan itu ngaku, ya ini suratnya dan ini dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Sudah ada barang bukti dan sudah ada saksi, ya, alias tertangkap basah dengan bukti. Baru Sayyidina Ali kembali radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah ini suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala langsung menghuluskan tegak, izinkan aku memenggal lehernya wahai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini rahasia Nabi dibocorin. Kan kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita kepada orang-orang yang mulia. Rasul pun mengatakan, dakhu ya Umar, atau kama qala sallallahu alaihi Umar, jangan sentuh dia. Wahai Umar, dakhu, jangan sentuh dia. Sesungguhnya dia adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada semua yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat apapun, aku sudah mengampuni kalian semua. Ini orang kalau udah dicintai Allah, punya salah dimaafkan sama Allah. Punya salah dilindungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam mahbub. Yang namanya orang baik bukan berarti nggak bisa berbuat salah. Tetapi kalau dia berbuat salah, stok pahalanya cukup untuk menghapus. Nah, sementara kita stok pahala tipis, suka berbuat salah. Iya, tapi jangan khawatir. La takhaf minal dzunub. Jangan takut sama dosa, tapi takut sama Allah. Ya, takut sama Allah. Jangan sama dosanya, sama Allahnya. Maka kalau kita punya dosa, datengin Allah. Ya Allah, ampuni saya. Allah senang kalau ada orang yang datang. Setan ngajarin, kamu banyak dosa gak akan diterima, tuh minta ampun sama Allah. Itu setan. Kalau kita punya dosa, langsung kita, ya Allah, ampuni saya. Langsung kita amal soleh. Fa'adut isayatul hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan akan menghapuskan.